Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibba'il kiram, Siyadatul Habaib Asyurafa wa Sa'adatul Ulama'il Fudala wa Fadilatul Umara'il Kurama wa Jami'il Hadirin wal Hadirat Al-Ahibba'il A'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Satu kebahagiaan dan satu kehormatan bagi saya pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir kumpul bersilaturahim dengan seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang ada di Purwakarta yang kita cintai ini. Wabil khusus di majlis daripada Pondok Pesantren Al-Aqtab di bawah pimpinan dan asuhan serta binaan guru kita yang tercinta, Akhina Al-Fadil, Al-Muhtaram Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah wal Ustadul Mubarak Kiai Haji Muhyiddin Abdul Jabbar hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Famatanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan rasa cinta saya, rasa hormat saya kepada beliau, ajangan kita, guru kita yang baru saja menyampaikan arahannya untuk kita semua memimpin pembacaan salawat fatihnya. Mudah-mudahan kita selalu mendoakan agar beliau panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya dan diberikan kemenangan di dalam perjuangan dakwahnya, serta diberkahi keluarganya, muridnya, jamaahnya, pesantrennya, majelis taklimnya, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga doa yang sama tentunya kita sampaikan, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk guru-guru kita semua, para ajengan, para kiai yang hadir bersama kita di tempat ini yang tidak bisa saya hitung satu persatu. Dan saya tidak menyebutkan nama-nama beliau satu persatu, sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kita, yaitu rasa takrim, ihtiram kita dan rasa mahabbah kita kepada mereka. Mudah-mudahan
semua guru-guru kita yang tercinta, wabil khusus yang hadir bersama kita di tempat ini, baik dari kalangan habaibnya maupun dari kalangan kiainya, ajengannya, tuan-tuan gurunya. Semoga semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya salam penghormatan ini saya sampaikan secara khusus bahkan istimewa kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada pagi hari ini di majelis yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan semua jamaah nanti tidaklah pulang dari pondok ini, pulang dari majelis ini, pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, keluarganya diharmoniskan, hutang piutangnya dilunaskan, diberikan keturunan yang solehin dan solehat. Dan kita mohon kepada Allah kalau hari ini kita kumpul bersama di majelis atau pondok pesantren Aqtab ini, mudah-mudahan kelak kita kumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Majelis taklim pada pagi hari ini yang digelar setiap Senin pagi oleh guru kita, ini merupakan hari yang cukup istimewa, di mana pada hari ini kita bukan hanya sekedar mengaji, tapi guru kita Kiai Haji Muhyiddin Abdul Jabbar, saudara, yang biasa disebut ajangan Ki Anteng atau ajangan Rowing yang sangat kita cintai, saudara, bahwa hari ini sekaligus juga kita menyambut akan datangnya sebentar lagi bulan Rabiul Awal. Kita ada di minggu-minggu terakhir daripada bulan Safar. Sebentar lagi kita masuk bulan Maulid, di mana-mana umat Islam memperingati Maulid Nabi yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kumpulnya kita pada pagi hari ini selain mengikuti pengajian rutin setiap Senin pagi, sekaligus juga kita bersama-sama menyambutnya datang bulan kelahiran seorang manusia besar yang punya nama besar, yang memiliki sejarah besar karena berjiwa besar. Itu pun saudara daripada natijah karena dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu hari Maulid kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ahibail kiram, bicara tentang kelahiran kita punya Nabi, bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan daripada kelahiran beliau, di mana-mana, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia orang memperingati dengan penuh bahagia, penuh gembira, saudara. Nah, yang ingin saya ingatkan pada kesempatan pagi hari ini, baik untuk saya maupun untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, bahwa Nabi yang diperingati maulidnya di mana-mana negeri tersebut adalah seorang manusia yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bukan manusia biasa, manusia yang menjadi rahmat untuk semesta alam. Jadi kalau ada yang bertanya apakah Nabi pasti akan mendapatkan rahmat, jawabnya pasti. Loh kenapa pasti? Orang dirinya aja rahmat kok. Zatnya saja merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudara, Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini dan diperingati oleh umat Islam di berbagai tempat adalah seorang Nabi yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim betapa agung akhlaknya, betapa mulia akhlaknya, sampai Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, betul-betul sungguh-sungguh memiliki akhlak yang agung. Syahadatun ilahiyah. Ini merupakan kesaksian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tahu
Apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya dan apa yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya. Bahkan Allah yang maha tahu apa yang terlintas di benak Nabi alaihi salatu wassalam. Allah yang maha tahu itulah yang memberikan kesaksian, pernyataan, ikrar bahwa Nabi kita memiliki akhlak yang sangat azim, agung, saudara. Akhlaknya betul-betul sangat mulia, saudara. Syahadatun ilahiyah. Ini kesaksian dari Allah. Nah, maka itu saudara, banyak ulama-ulama kita menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil bahwa Nabi kita adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Karena kalau beliau tidak sempurna, nggak mungkin Allah puji dengan pujian yang begitu dahsyat. Ala khuluqin azim. Saudara, bahwa Nabi memiliki akhlak yang begitu agung, begitu mulia. Pujian ini bukan sekedar pujian, tapi sekaligus merupakan kesaksian betapa sempurnanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang kita peringati maulidnya setiap tahun, bahkan bukan hanya setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Saudara, di mana-mana orang menceritakan daripada sejarah hidupnya adalah seorang nabi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah. Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Enggak main-main. Kesuri tauladanan Nabi Allah nyatakan dalam ayat ini, saudara, laqad kana lakum fi Rasulillah. Allah tidak mengatakan fi ibadati Rasulillah. Allah tidak mengatakan fi salati Rasulillah. Allah tidak mengatakan fi siyami Rasulillah. Tapi Allah mengatakan fi Rasulillah. Kalau Allah sudah menyatakan fi Rasulillah, bahwa sesungguhnya fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, bagi kamu sekalian ada uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau Allah katakan fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah, artinya apa saja yang datang dari Nabi adalah uswah buat kita semua, saudara. Jadi bukan sholatnya saja yang menjadi uswah buat kita, bukan puasanya saja yang menjadi uswah buat kita, saudara. Tapi semua apa saja yang datang dari Nabi. Bagaimana Nabi memimpin keluarga, bagaimana Nabi memimpin masyarakat, bagaimana Nabi memimpin negara, saudara. Semuanya merupakan uswatun hasanah. Ada yang protes, Habib, Islam itu kan cuma ngatur ibadat. Kalau berekonomi jangan bawa-bawa Islam. Apalagi berpolitik, jangan bawa-bawa Islam. Islam, politik. Islam, ekonomi. Saudara, para sahabat Nabi tercinta radhiyallahu anhum pernah mengatakan, qad allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khara'a. Masya Allah. Apa kata para sahabat, saudara? Mereka mengatakan qad allamana Rasulullah. Rasulullah itu sudah mengajarkan kami kulla syai'in, tentang segala sesuatu. Apa saja diajarkan oleh Nabi. Hatta al-khara', sampai urusan toilet diajarkan. Urusan toilet, urusan kakus, saudara. Urusan tempat buang air besar, air kecil, saudara. Nabi ajarkan. Seperti apa? Bagaimana kita memasuk ke kamar mandi, kaki mana yang dilangkahkan lebih dulu. Bagaimana kita keluar dari kamar mandi, kaki mana yang dikeluarkan lebih dulu. Apa zikir doa yang dibaca sebelum masuk ke toilet. Dan apa juga yang dibaca setelah keluar dari toilet, saudara. Apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan di dalam toilet, saudara. Bagaimana cara buang air kecil. Bagaimana cara buang air besar. Bagaimana cara istinja membersihkannya. Lengkap. Urusan toilet Nabi ajarkan lengkap kepada sahabat. Yang ingin saya garis bawahi, kalau urusan toilet saja Nabi ajarkan sampai sedetail itu, bagaimana urusan rumah tangga?
bagaimana urusan keluarga, bagaimana urusan berniaga, bagaimana urusan bermasyarakat, bagaimana urusan bernegara. Omong kosong kalau Nabi tidak mengajarkan umatnya bagaimana berekonomi, bagaimana berpolitik yang benar, dan bagaimana hidup bermasyarakat maupun bernegara, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Dari tadi kita katakan Nabi itu al-insanul kamil. Saya punya guru tercinta. Syekhuna al-alimul allamah al-imamul muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Makki al-Hasani. Saudara, beliau mengarang sebuah kitab dengan judul Muhammad al-Insanul Kamil. Di dalamnya beliau uraikan satu persatu dalil dari Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis yang sahih betapa sempurnanya Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu Bapak Ibu yang saya cinta, saya bicara dalam politik pun Nabi merupakan uswatun hasanah. Bukan berarti hari ini saya ngajak Anda untuk ngaji politik. Bukan. Bukan juga berarti saya ingin mengajak umat untuk berpolitik. Bukan. Hanya saya ingin mengingatkan saja bahwa politik siapapun, dari manapun, di negeri apapun, saudara, kalau tidak berdiri berdasarkan agama, tidak dijalankan dengan iman dan takwa, maka politik tersebut akan menjadi politik yang buruk dan busuk. Politik yang tidak dijalankan dengan iman dan takwa kepada Allah hanya akan menjadi politik yang membenarkan segala cara hanya untuk kepentingan satu kelompok. Maka itu mari kita lihat bagaimana Nabi berhasil memimpin umat. Bagaimana khulafa rasyidin, Sadatuna Abu Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka bisa berhasil memimpin umat, menuntun umat. Bagaimana mereka bisa berhasil bermasyarakat dan bernegara, saudara? Jawabnya karena khulafa rasyidin mengikuti Nabi, membangun negara dengan iman dan takwa, mengatur negara dengan iman dan takwa, memimpin umat dengan iman dan takwa. Begitulah politik Nabi dan politik para sahabatnya. Alhamdulillah. Karena itu saudara, di dalam perjuangan ini kita mesti bagi-bagi tugas. Harus bagi-bagi tugas, saudara. Kalau dulu kita punya Nabi kan sempurna. Jadi Nabi bisa dakwah dengan lembut. Nabi bisa hisbah dengan tegas. Dan Nabi juga bisa jihad dengan keras, saudara. Sempurna kita punya Nabi. Semuanya dikerjakan, saudara. Nah sementara kita nih sekarang umatnya, ada yang bagus dakwahnya. Tapi hisbahnya amar ma'ruf nahi munkarnya nggak mampu. Ada yang amar ma'ruf nahi munkarnya bagus, tegas. Tapi dakwahnya nggak menguasai, saudara. Ada lagi umat Nabi, saudara, dakwahnya bagus, amar ma'ruf nahi munkarnya bagus, jihadnya nggak mampu, saudara. Ada lagi, saudara, umat Nabi ini zaman sekarang, saudara, umat Nabi zaman sekarang, jihadnya mampu, perang di medan tempur, perang lawan itu tentara Israel, saudara. Tapi begitu berdakwah nggak bisa. Begitu amar ma'ruf nahi munkar nggak tahu strateginya. Artinya apa? Kita nih umat Nabi zaman sekarang serba kurang. Serba kurang. Makanya kalau tahu serba kurang, kita harus saling melengkapi, saling menghargai, saling bersatu satu sama lainnya, saudara. Sehingga dakwah kita menjadi kamil, mutakamil kalau kita bersatu. Insya Allah. Nah baik. Sebelum saya lanjutkan, kita bicara Nabi, imamul dakwah. Nabi, imamul hisbah. Nabi, imamul jihad.
Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad, imam di setiap medan perjuangan Islam, saudara. Bapak Ibu yang saya cintai, supaya kita tidak salah paham dan tidak saling menjatuhkan satu sama lainnya, serta tidak merasa paling benar sendiri. Nah, maka perlu kita ketahui, medan juang Islam itu ada 3. Medan juang Islam ada 3. Yang pertama, dakwah. Yang kedua, hisbah. Apa itu hisbah? Hisbah itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Atau kalau orang Indonesia bilang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu kalau bahasa fikihnya hisbah. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Arti jihad di sini al-qital fisabilillah, perang di jalan Allah. Ini 3 medan juang, saudara. 3 medan juang ini, saudara, jangan diadu-adu. 3 medan juang ini jangan dihadap-hadapkan. 3 medan juang ini harus disatukan, disinergikan. Harus saling melengkapi dan saling menyempurnakan kalau perjuangan Islam ingin jaya dan menang, saudara. Namun kemudian ada umat nanya, apa sih Habib bedanya antara dakwah, hisbah, dan jihad? Secara umum, mau itu dakwah, hisbah, dan jihad, semuanya adalah bagian dari dakwah dalam makna yang umum. Tapi dalam makna yang khusus, kita mulai dari dakwah. Dakwah itu, Pak, dari kata da'a yad'u da'watan. Artinya mengajak. Dakwah itu artinya mengajak. Yang namanya ngajak harus santun, harus ramah, harus lembut, harus simpatik agar menarik. Yang namanya dakwah nggak boleh keras, nggak boleh kasar, saudara. Dakwah namanya saja dakwah. Dakwah itu mengajak. Mana dalil dakwah dalam Al-Quran? Kita buka surat An-Nahl. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi bagaimana cara berdakwah kepada ahlul kitab yang ketika itu penuh di Madinah, saudara. Jadi Allah memberi petunjuk kepada Nabi bagaimana cara dakwah kepada mereka, orang-orang di luar Islam ini. Allah nyatakan kepada Nabi, faqala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Nabi diperintahkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika. Ajak mereka, wahai Nabi, ajak. Tuh orang-orang kafir, tuh orang-orang ahlul kitab, ajak mereka. Ajak mereka, ud'u, ajak mereka ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu. Maksudnya ajak mereka masuk Islam. Ajak mereka menyembah Allah. Ajak mereka supaya mereka itu memeluk agama Islam. Ajak. Bagaimana caranya? Kata Allah, bil hikmah. Dengan hikmah. Para ulama, saudara, mengartikan al-hikmah itu adalah al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Saudara, kalau kita punya ilmu, kita nggak amalkan, nggak manfaat itu ilmu buat kita. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan, saudara. Sehingga antara ucapan dengan perbuatan seiring sejalan. Antara ajakan dengan perilakunya sama. Saudara, jadi Allah kasih unjuk Nabi. Nah, cara dakwahnya bil hikmah. Artinya bil hikmah, saudara, ketunjukan kesuri tauladanan yang baik, akhlak yang bagus, dakwah di tengah mereka. Makanya berapa banyak dulu para sahabat Nabi masuk Islam karena kagum melihat akhlak Nabi.
Karena Nabi akhlaknya begitu bagus, pada masuk Islam, saudara. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, Allah nyatakan wal mau'izatil hasanah. Berikan mereka pelajaran yang bagus. Nasihat-nasihat yang menyentuh, masuk ke relung hati mereka. Ini dakwah namanya. Nah, kalau mereka nggak mau terima, kalau mereka bahkan nantang-nantang Nabi, Allah ajarkan. Kalau mereka keras kepala, nggak mau menerima, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka berdebat, ajak mereka diskusi, ajak mereka dialog. Tapi jangan lupa Allah nyatakan, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Bukan dengan cara yang hasan, yang baik. Bukan, yang ahsan. Dengan cara yang terbaik. Nah ini Bapak Ibu tercinta, ini disebut ayat dakwah. Ini bukan ayat jihad, bukan. Ini bukan ayat hisbah, bukan. Ini ayat dakwah. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa dakwah harus lembut, rahmah, santun? Kenapa kok dakwah itu dalam mujadalahnya harus dengan cara yang terbaik, saudara? Nah, jawabnya saudara, kenapa harus seperti itu, saudara? Agar simpatik dan menarik sehingga orang mau masuk Islam. Kalau dakwah keras, orang lari. Saudara, Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, kalau kau keras kepada mereka ya Muhammad, lan faddu min haulik, bercerai-berai mereka, lari kau ditinggalkan. Ini namanya dakwah. Jadi kalau ada yang tanya lagi, mana dalil? Kalau dakwah itu harus lembut, nah ini dalilnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kalau ada orang berdakwah dengan lembut, dengan santun, dengan ramah, dia benar. Saudara, memang begitu dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang kedua. Medan juang Islam yang kedua adalah hisbah. Apa itu hisbah? Amar ma'ruf nahi munkar. Kita mulai dari amar ma'ruf, saudara. Amar ma'ruf itu bahasa Arabnya al-amru bil ma'ruf. Al-amru itu kata amara, amrun artinya perintah, seruan, nyuruh, saudara. Jadi kalau dikatakan amar ma'ruf artinya suruh umat untuk berbuat kemakrufan. Suruh, perintahkan. Saudara, ini bukan ngajak, perintah. Ngajak sama perintah beda. Ngajak lembut, santun. Tapi kalau yang namanya perintah, nyuruh, wajib tegas, saudara. Bukan keras, tegas. Tegas. Gubernur menginstruksikan kepada para camat atau para bupati ke bawah, perintahnya harus tegas. Kiai memerintahkan para santri, saudara, dengan suatu tugas yang harus dilakukan, perintahnya harus tegas. Jadi kalau perintah bukan lembut, bukan, perintah harus tegas. Saya mau tanya, kalau di lapangan ada ribuan tentara, lagi disiapkan oleh jenderalnya. Saudara, saya mau tanya, itu jenderalnya menyatakan siap, geraknya tegas tidak? Siap, gerak. Tegas, saudara. Tegas. Kenapa? Karena perintah. Karena nyuruh. Harus tegas. Kira-kira jelas gak? Nah sekarang saya mau tanya, kalau ada jenderal di lapangan, ribuan tentara, dia siapkan pasukan. Siap, gerak. Saya mau tanya, apa yang terjadi? Bubar tidak? Prajurit bilang, Jenderal Boti. Sudah bubar itu pasukan, betul? Nah, jadi kenapa jenderal harus tegas dalam menyiapkan pasukan? Karena perintah. Nah sekarang bagaimana Nabi kalau sedang memerintahkan? Baca hadisnya, saudara. Nabi idza sa'ada 'alal mimbar, Nabi kalau sudah naik ke mimbar, saudara, ini sahabat bercerita,
Apa yang terjadi? Ala sauto. Suara Nabi tinggi. Wah marra wajho. Merah muka Nabi. Riwayat lain menyatakan wah marrat aina. Kedua mata Nabi ikut saudara merah. Suara Nabi menggelegar. Sampai-sampai sahabat mengatakan. Ka'annahu munziru jaishan. Nabi kalau lagi ceramah di atas mimbar. Nabi itu seperti komandan pasukan tempur. Itu suara Nabi tinggi. Mukanya merah. Tegas. Menggelegar saudara. Kenapa? Karena Nabi sedang amar ma'ruf. Hei para sahabat, kerjakan sholat. Hei para sahabat, jangan kau tinggalkan puasa Ramadan. Hei para sahabat, tunaikan zakatmu. Kenapa Nabi tegas? Karena perintah. Nah kalau Nabi sedang melakukan itu namanya Nabi sedang melakukan hisbah. Nah kalau hisbah jangan pakai ayat dakwah. Bukan pada tempatnya. Ayat dakwah buat dakwah. Ayat hisbah buat hisbah, saudara. Nah hisbah juga ada nahi munkar. Lalu bagaimana nahi munkar yang diajarkan Nabi? Jelas Nabi mengatakan dalam hadis sahihnya, saudara. Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Jadi Nabi yang mengatakan man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kamu hai umat Islam ada yang melihat kemunkaran, kata Nabi falyughayyirhu biyadihi, wajib dia ubah itu kemunkaran dengan tangannya. Kiki, ini arti tangan. Rubah dengan tangan. Anak muda yang punya kekuatan, obrak-abrik itu maksiat yang ada di depan dia. Pak Camat, yang tanda tangannya berlaku, tanda tangan ini surat untuk menutup tempat maksiat. Biliat. Tapi biliat kadang-kadang makna majazi, kekuasaan, jabatan, kekuatan. Yang punya jabatan, jaga kemunkaran dengan jabatannya, sudah. Konsep nahi munkar. Tapi Nabi mengatakan fa'in nastati. Kalau dia nggak mampu merubah dengan kekuasaan, dengan kekuatan, maka kata Nabi, fabilisani. Ubah itu kemunkaran dengan lisannya, dengan mulutnya. Stop itu kemunkaran. Hei anak-anak muda, jangan kumpul kau untuk judi-judi. Bubar. Bubar kalian. Jangan mengundang murka Allah dengan lisan. Saudara, cegah. Kalau nggak mampu juga, mau diubah dengan lisan dia sendirian. Yang mabuk 10 orang. Badannya gede-gede. Wah dia bengek lagi. Nah, dengan tangan saya nggak mampu. Dengan mulut saya nggak berani. Nanti saya digebukin. Saudara, apa kata Nabi? Fa'in mestati. Kalau masih nggak mampu juga. Saudara, dengan lisannya. Fabi galbe. Maka wajib dia jaga. Ubah itu kemunkaran dengan hatinya. Wadzalika ataful iman. Dan itu selemah-lemahnya iman. Enggak apa-apa selemah-lemahnya iman. Yang penting masih ada iman. Nah sekarang saya mau tanya. Kalau yang lihat kemunkaran enggak mampu pakai tangan, enggak mampu pakai lisan, dia pakai hati, dia tolak itu kemunkaran, dia ingkari. Ya Allah, aku enggak ridho ini ya Allah. Ya Allah, oh ini orang berbuat maksiat, berbuat kerusakan ya Allah. Jauhkan aku dari balak, dari bencana karenanya ya Allah. Dia rubah dengan hatinya. Dia masih punya iman. Nah pertanyaan saya, orang gak maksiat. Cuma menentang maksiat, menentang munkar dengan hatinya. Nabi mengatakan itu selemah-lemahnya iman. Pertanyaan saya, lalu kalau yang maksiatnya bagaimana? Ini enggak maksiat, cuma nentang kemaksiatan dengan hatinya. Imannya disebut selemah-lemahnya iman. Lalu yang maksiatnya bagaimana? Saudara, artinya kalau secara logika, berarti yang melakukan maksiatnya enggak punya iman. Enggak boleh.
Kan Ahlus Sunnah wal Jamaah punya prinsip murtakibul kabair la yukaffar. Siapapun yang melakukan dosa besar nggak boleh dikafirkan. Nah, jadi kalaupun nggak kafir tapi imannya lebih rendah dari yang selemah-lemahnya iman, saudara. Kalau ibarat handphone, saudara, itu yang imannya kuat, itu baterainya masih 100%. 90%, 100%, nah itu imannya kuat. Nah, yang imannya sedang-sedang, baterainya masih 50-60%, saudara. Nah, kalau yang imannya lemah, ya baterainya udah 10%. Nah, kalau yang maksiat, baterainya 0,5%. Hati-hati. Kalau dia nggak buru-buru taubat, kalau nggak buru-buru dia perbaiki, imannya bisa hilang setiap saat, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Kita kembali kepada hisbah. Jadi konsep hisbah bukan lembut, bukan santun, ramah, bukan arif, bijak, bukan. Konsep hisbah tegas, saudara. Nah, jadi beda. Jadi kalau ada kiai, saudara lagi negor, jangan coba-coba kalian berzina, jangan coba-coba main judi, awas. Jangan terus dibilang, kiai galak. Kok kiai dakwahnya nggak kayak Nabi? Kan dakwahnya mestinya bil hikmah. Saudara, kiai lagi melakukan hisbah, bukan dakwah. Kalau kiai lagi berdakwah, lembut, santun, ramah. Ini kiai lagi berhisbah. Kalau berhisbah, wajib tegas. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi nggak salah. Kiai yang dakwah dengan lembut, santun, masuk kata-katanya ke relung hati umat. Bahkan umat tersentuh. Banyak yang bertobat karena ucapannya, saudara. Saudara, itu dakwahnya sudah betul. Sesuai dengan tuntunan Nabi Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada kiai yang tegas, saudara. Menolak narkoba, menolak LGBT, saudara. Menolak aneka ragam kemunkaran, kemaksiatan. Tegas. Tegas, saudara. Maka kiai juga sudah benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang yang ketiga, saudara. Yang ketiga, al-jihad fi sabilillah. Jihad yang dimaksud di sini bukan jihad secara lughatan, bukan jihad secara bahasa. Kalau jihad secara bahasa, badlul juhdi fi ta'atillah. Mengerahkan segala kemampuan untuk taat kepada Allah. Itu jihad. Salat dengan sungguh-sungguh itu jihad. Puasa dengan sungguh-sungguh itu jihad. Mencari nafkah yang halal dengan sungguh-sungguh itu juga jihad. Menjaga istri, menafkahi anak-anak di rumah, mendidik, membina, itu juga jihad. Jihad dalam arti etimologi maknanya luas, saudara. Tapi yang dimaksud jihad sebagai medan juang Islam adalah al-qital fi sabilillah. Perang di jalan Allah. Yang namanya perang, apa kata Allah dalam Al-Quranul Karim? Faqala ta'ala, ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafiqin, waghluz alaihim. Hai Nabi, perangi itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik, waghluz alaihim, kerasi mereka. Allah yang suruh keras. Allah yang suruh keras. Dakwah Allah suruh bil hikmah. Saudara, tapi perang di jalan Allah, waghluz alaihim, kata Allah. Waghluz. Saudara, ghalazah, ghalzah. Kalau orang Indonesia bilang gelut, saudara. Kalau bahasa Arabnya ghalzah, ghalaz, waghluz, geluti mereka. Allah yang suruh, saudara. Artinya apa? Kalau perang bukan lagi tegas, keras. Saya mau tanya, emang ada perang lembek? Ada perang santun, ramah, lembut, ada. Perang yang lembek tuh main kitik-kitikan. Yang namanya perang, saudara, ada darah yang tertumpah, ada harta benda yang musnah, saudara, bahkan ada nyawa yang melayang, ada perkebunan, rumah yang hancur. Perang keras. Jadi tolong dibedakan, saudara. Nah, saudara, tiga medan ini
Enggak sembarang orang bisa melakukannya. Medan dakwah tuh berat, saudara. Siapa bilang, kalau medan dakwah aman-aman aja. Siapa bilang? Kita bikin majelis taklim aja, yang dengkiin ada. Betul. Betul. Enggak keras. Ada kiai, udah lembut, santun, bikin majelis taklim. Saya tanya, yang hasut ada enggak? Yang iri ada enggak? Ada. Yang lembut aja didengkiin, diiriin, saudara. Itu yang dakwah tuh, yang dakwah dengan lembut, diiriin, dimusuhin. Apalagi yang hisbah dengan tegas. Jangan kaget, saudara. Masing-masing medan ada tantangannya. Jangan bilang, ini kalau medan dakwah enak. Kalau medan hisbah ini berat. Enggak, semuanya berat. Yang dakwah berat. Memang guru-guru tuh buka kitab. Ngajarin santri bagaimana cara sholat, cara wudhu. Anda pikir enggak berat? Berat, sudah. Dia harus mentransfer ilmunya. Bagaimana bisa dikirim ke muridnya. Bagaimana muridnya bisa paham. Muridnya macam-macam. Ada yang diajar 1 jam paham. Ada yang seminggu baru paham. Ada yang setahun enggak paham-paham. Betul? Nah sekarang kalau ngadepin murid yang setahun enggak paham-paham. Apa enggak pegel tuh guru? Nah sekarang saya mau tanya, pegel itu saudara tantangan bukan? Tantangan. Jadi jangan bilang dakwah nggak ada tantangan, siapa bilang? Begitu juga hisbah. Hisbah ada tantangannya saudara. Menghadapi preman, diculik, dibunuh, atau menghadapi pejabat yang berkolaborasi dengan penjahat saudara. Ada oknum-oknum aparat yang melindungi tempat-tempat maksiat. Sehingga begitu kita ganggu itu tempat maksiat, kita minta tutup. Bukan hanya preman yang diturunkan. Aparat-aparat ini turun tangan untuk mengkriminalisasi kita. Supaya kita juga bisa ditangkap. Supaya usaha maksiatnya aman. Jadi ada. Apalagi jihad. Resikonya terbunuh. Resikonya mati di medan jihad, saudara. Jadi semua medan saya tanya, ringan atau berat? Ringan atau berat? Berat, saudara. Nah, kembali yang saya jelaskan tadi soal Nabi. Nabi itu sempurna. Nabi imam dalam dakwah. Nggak ada orang yang dakwahnya lebih hebat dari Nabi. Dakwahnya lebih indah dari Nabi. Dakwahnya lebih santun dari Nabi. Tidak ada. Nabi adalah khairadain. Sebaik-baiknya orang yang berdakwah, saudara. Begitu juga di medan hisbah, amar ma'ruf, nahi munkar. Nggak ada orang, saudara, yang hisbahnya lebih hebat dari Nabi. Yang hisbahnya lebih cakep dari Nabi. Nggak ada. Nabi manusia sempurna, imamul hisbah. Saudara, imam di dunia hisbah. Begitu juga jihad. Saudara, nggak ada orang lebih berani dari Nabi. Lebih hebat strateginya dari Nabi. Bayangkan, saudara, dari 28 perang yang dipimpin oleh Nabi, saudara, hanya sekitar 5 atau 6 perang yang berakhir dengan pertumpahan darah. Sisanya, saudara, ada musuh yang lari, nggak jadi perang. Ada musuh yang akhirnya minta maaf, minta damai, saudara. Ada musuh yang setelah dinasehati, diberi peringatan, nggak jadi dia perang melawan umat Islam. Nah, jadi jangan bilang, Nabi itu doyan darah. Islam ini agama pedang. Dari 28 kali perang, saudara. 5-6 hanya itu aja yang terjadi pertumpahan darah. Seperti perang Badar, perang Uhud, saudara. Perang Khandaq pun cuma beberapa orang, saudara. Karena musuh nggak berhasil masuk ke Madinah. Artinya Nabi kita cerdas, Nabi kita hebat, Nabi kita pintar, ahli strategi, mampu merebut kemenangan di dalam medan tempur. Perang yang hampir 30 kali perang, hanya 5 yang terjadi pertumpahan darah. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi Nabi imam dalam dakwah, imam dalam hisbah, imam dalam jihad. Nah sekarang baiklah, sebelum saya akhiri, saudara. Kita nih sekarang, para habaib, para kiai, para ajengan. Kita kan gak ada yang sempurna. Betul? Betul? Kita nih gak sempurna. Kalau habib sama kiai dituntut, harus bisa dakwah, harus bisa hisbah, harus bisa jihad. Nggak ada yang mampu, saudara.
Nggak ada yang mampu. Ada guru, ustadz, kiai, dakwahnya luar biasa bagusnya, saudara. Kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu indah, begitu menyentuh. Sampai-sampai banyak orang yang jahat bertaubat akibat dengar dakwahnya, saudara. Tapi begitu diajak hisbah, amar ma'ruf, nahi munkar, dia nggak bisa. Loh kenapa Habib nggak bisa? Alasannya banyak. Mungkin dia sakit, saudara. Masa orang sakit mau dipaksa untuk amar ma'ruf nahi munkar? Atau mungkin memang dia nggak punya keberanian. Masa orang nggak berani dipaksa? Nggak boleh dong. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, itu pernah berfatwa di mana beliau menyatakan laki-laki yang pengecut nggak boleh ikut jihad. Nggak boleh. Sebab kalau kita tahu dia penakut nih, jangan dipaksa jihad. Nanti kalau dipaksa jihad, kumpul dengan mujahidin, bisa mengganggu keberanian yang lain. Yang lain lagi perang, dia lagi terkencing-kencing. Yang lain lagi perang, dia lagi gemeter. Ya istri saya bagaimana, anak saya bagaimana. Mujahid yang lain yang tadinya udah lupa itu dengan rumahnya, jadi ingat, saudara. Kenapa Siti Aisyah mengatakan yang penakut jangan diajak jihad. Dan banyak ulama mendukung fatwa Siti Aisyah, saudara. Nah, ada kiai memang dari mudanya dia orangnya lembut, santun, saudara. Jangan kata berantem, dibentak orang dia bisa nangis. Ayo, ada gak? Yang dari muda nih, dari jadi santri dibentak nangis, ada gak? Ada, padahal dia lelaki, saudara. Nah kalau yang seperti ini biarkan dia dakwah dengan lembut, biarkan dia dakwah dengan menyentuh. Jangan dipaksa untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nah, begitu juga saudara sebaliknya. Kadang-kadang ada orang hisbah berani, saudara. Keluar masuk penjara, diculik, disiksa, dia nggak peduli. Keluarganya diancam, dia nggak peduli, saudara. Luar biasa. Bahkan di medan jihad juga dia berani. Dia bertempur, dia lawan musuh. Sedikit tidak gemeter, saudara. Begitu disuruh dakwah, buru-buru ceramah, sambutan digemeter, saudara. Padahal di luar jagoan, berani, saudara. Begitu disuruh sambutan doang cerita bagaimana pengalaman jihadnya. Ada gak? Ada gak? Jangan disalahkan, itu bukan bidangnya, saudara. Bukan, coba suruh berkelahi di jalan, oh paling depan, saudara. Coba suruh jihad, paling depan, saudara. Tapi disuruh bicara, apalagi buka kitab, wah itu gak kekebet-kebet, itu lembaran, saudara. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi beda orang, beda kemampuan. Betul? Betul? Nah sekarang yang ketiga nih, jihad. Ada orang hebat di medan jihad, saudara. Wah, tapi lagi-lagi kalau disuruh amar ma'ruf nahi munkar gak mampu. Karena amar ma'ruf nahi munkar dengan jihad etikanya beda. Dalam amar ma'ruf nahi munkar gak boleh bunuh orang. Dia jihad bunuh orang melulu. Kalau dia disuruh amar ma'ruf nahi munkar, wah, pedagang minuman keras dibunuh, jadi saudara bahaya. Nah, dia nggak mampu. Tapi kalau jihad, jagoannya, saudara. Nah, kalau memang dia bisa ngejihad, terjunkan ke medan jihad. Jangan terjunkan ke dakwah, jangan terjunkan ke hisbah. Yang penting siapa saja yang berdakwah atau berhisbah atau berjihad wajib saling mendukung satu sama lainnya. Jangan yang satu merasa lebih hebat dari yang lainnya. Jangan. Ada orang dakwahnya lembut, pengikutnya jutaan orang. Saudara luar biasa, dari mana-mana dia datang disambut. Begitu bicara amar ma'ruf nahi munkar, dia celah-celah kiai yang amar ma'ruf nahi munkar. Apa tuh amar ma'ruf nahi munkar? Keras, enggak meniru Nabi. Itu enggak mencontoh Nabi. Jangan dideketin. Dia merasa dirinya paling suci, paling benar, paling mulia. Saya tanya, ada gak? Ada gak? Enggak boleh. Dia dakwah dengan lembut, wajib kita dukung. Tapi dia menghina orang yang amar ma'ruf nahi munkar, haram. Ya Allah, di malam hari dia berdoa. Hambamu ini enggak mampu amar ma'ruf nahi munkar, ya Allah. Aku punya penyakit ini, umurku sudah tua, enggak mampu, ya Allah.
Apalagi jihad, hamba udah nggak bisa ya Allah. Tapi di malam ini ya Allah, aku mendekatkan diri kepadamu. Menangkanlah saudara-saudara hamba yang amar ma'ruf nahi munkar. Berkahilah pejuang-pejuang di Palestina agar diberikan kemenangan ya Allah. Saudara, bisa jadi mujahidin-mujahidin itu menang karena doanya. Saudara. Karena doanya, makanya jangan sembarangan. Satu sama lainnya harus saling mendukung dan menghargai. Begitu juga yang hisbah sama jihad dengan berani. Jangan sombong. Jangan sok jago. Jangan merasa paling hebat, paling kuat. Saudara, wah merasa diri udah paling hebat. Keluar masuk penjara. Keluar masuk medan tempur. Sok berani. Akhirnya apa dia ngomong? Itu kiai-kiai itu yang ngajar ini, ngajar itu. Lembut, itu kayak kue apem. Lembek tuh semuanya. Pengecut. Ada gak yang begitu? Ayo saya tanya, ada gak yang begitu? Enggak boleh saudara, kok seenaknya mengatakan orang pengecut. Itu ghurur namanya saudara. Dia tertipu dengan dirinya sendiri saudara. Enggak boleh. Kau sudah berani badan tempur, teruskan, kami dukung. Kau sudah tegas dalam amar ma'ruf nahi munkar, teruskan, kami dukung. Tapi jangan sekali-kali kau hina ulama-ulama kami yang di pondok pesantren, yang di majelis taklim, yang buka kitab, yang mengajar dengan hati mereka. Kau jangan sombong mentang-mentang kau jihad. Hati-hati, jangan-jangan kau menang karena doa dia di tengah malam. Tidak boleh. Saudara, jadi yang dakwah, yang hisbah, yang jihad harus saling menghargai. Satu, saya garis bawah. Dakwah, hisbah, jihad ada satu syarat yang gak boleh dilanggar. Apa itu saudara? Jangan langgar syariat. Dakwah dengan lembut silakan, tapi jangan langgar syariat. Dakwah kemudian hisbah dengan tegas silakan, tapi jangan langgar syariat. Ada orang dakwahnya lembut. Saudara-saudara, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cinta, semoga Anda semua dirahmati Allah, diberikan keindahan hidup. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu, daging babi itu nggak apa-apa dimakan. Saya mau tanya, lembut gak? Santun gak? Ramah gak? Tapi benar apa enggak? Jadi jangan cuma dilihat lembutnya aja, lihat isinya benar apa enggak, saudara. Walaupun dia lembut, tapi kalau isinya tidak benar, harus dikatakan tidak benar. Bukan soal lembut atau tegas, bukan. Bukan. Lihat, dia langgar syariat apa enggak. Nah, ada lagi yang dakwahnya tegas, saudara. Saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimat, harus tahu kalian semua ya, babi itu halal. Udah keras keblinger. Ada gak yang begitu? Enggak boleh juga. Jadi ini bukan soal lembek, bukan soal keras. Jangan langgar syariat. Lembut, saudara-saudara, takutlah kepada Allah. Agar Allah mencintai kita, jauhkan makanan yang haram. Babi itu haram, saudara. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagus gak? Bagus gak? Lembut gak? Satu lagi, saudara-saudara, jangan coba-coba makan babi. Itu haram. Diharamkan oleh Allah. Gak boleh umat Islam makan babi. Hati-hati. Yang makan babi, Allah akan murka, berdosa kalian. Tapi isinya salah apa benar? Benar. Kira-kira saya kasih contoh begitu, paham gak? Sadayana ngartos tak ngartos. Ini yang Habib ajarkan barusan nih, sadayana nih terang terang. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Jadi yang barusan itu parantos ngartos nggak perlu diterjemahkan sama ajengan. Karena semua udah paham. Tapi memang modalnya Habib segitu doang bahasa Sunda. Nah, tapi insya Allah ke depan kita lebih bisa menguasai bahasa Sunda. Karena saya membangun pondok pesantren di tanah Sunda. Nah, yaitu di kota Bogor, Megamendung. Alhamdulillah. Baik saudara, sebelum saya akhirnya kita ambil kesimpulan. Sebelum kesimpulan, saya ingin memberikan perumpamaan antara yang dakwah
dengan hisbah. Dakwah dan hisbah ini Bapak Ibu tercinta, ini bagaikan kerjaan para petani. Dakwah itu ibarat petani menabur bibitnya. Menabur bibitnya, memberikan pupuknya, menyirami tanamannya, itu dakwah, saudara. Sedangkan hisbah itu seperti kerjaan petani memberantas hama. Baik hama wereng atau hama tikus, saudara, dia berantas, dia bunuh itu hama, saudara. Nah, jadi ini perumpamaan dakwah dan hisbah. Artinya, kalau ulama se-Indonesia dakwah saja, semua dakwah. Semua buka pesantren, semua buka majelis taklim, semua buka kitab. Tapi nggak ada yang hisbah. Nggak ada yang perang lawan narkoba, nggak ada yang perang lawan judi, nggak ada yang perang lawan pelacuran, saudara. Nggak ada tuh yang perang lawan LGBT, nggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Semuanya sibuk dakwah. Nah, itu sama juga petani se-Indonesia sibuk semuanya tiap hari nanam padi. Tiap hari nanam padi terus nanam padi. Hamanya nggak diberantas. Hamanya nggak dibasmi. Saudara, diserang nih hama nih tikus-tikus yang merusak panen dibiarkan. Saya tanya, kira-kira panennya gagal tidak? Ayo ngaku semua, panennya gagal gak? Gagal gak? Nah, sekarang kalau petani, saudara, kalau orang dakwah terus ibarat petani yang terus nanam padi. Tikusnya nggak diberantas, nanti kalau panen apa? Ayo, panen apa? Panen padi apa panen tikus? Panen padi apa panen tikus? Saudara, enggak, maksud saya panennya gagal atau berhasil? Gagal atau berhasil? Gagal, udah nanam padi terus hamanya didiemin. Betul? Nah, sekarang yang kedua, orang yang hisbah. Kalau ulama se-Indonesia sibuk, nggak buka pesantren, nggak buka majelis taklim, nggak buka kitab, nggak ngajar, semuanya sibuk. Yang satu perang lawan narkoba, yang satu perang lawan penjudi, yang satu perang lawan minuman keras, yang satu lagi perang lawan pelacuran. Semuanya sibuk hisbah. Nggak ada yang ngajar, nggak ada yang buka kitab, ngajarin sholat, ngajarin puasa, nggak ada. Itu ibarat petani se-Indonesia tiap hari sibuk bunuhin tikus. Dia bunuhin tikus, padinya nggak ditanam-tanam. Kira-kira nanti 6 bulan setahun kemudian panennya apa? Panen apa? Panen tikus. Kira-kira paham gak nih? Ini perumpamaan, saudara. Masal begitu dakwah dan hisbah kalau nggak dijalankan bersama. Ada yang nanya, Habib, bagaimana kalau ada petani? Pintar nanamnya, pintar milih pupuknya, pintar mengelola tanahnya. Tapi dia nggak mampu untuk memberantas hama. Nggak apa-apa. Terusin nanam padinya. Terusin hidupi sawahnya. Lalu bagaimana soal hamanya, Habib? Minta bantuan kepada petani yang mampu. Kerjasama, sinergi. Dia yang nanam padi, sahabatnya yang memberantas hama. Dengan kerjasama yang baik, panennya bisa bagus, tidak? Habib, saya bisa dakwah, tapi saya nggak mampu hisbah. Kenapa nggak mampu hisbah? Saya ada penyakit, Beb. Penyakit jantung. Takutnya nanti begitu dibentak preman, saya mati lagi, Beb. Ya, masa orang sakit jantung mau dipaksa? Betul? Betul? Ada juga, saudara. Saya ketemu seorang kiai besar. Habib Rizik, terima kasih Anda dengan kawan-kawan melakukan hisbah. Saya sebetulnya pengen Habib untuk hisbah. Cuman Habib, Allah karuniakan saya tahaddusan bin nikmah. Saya punya pondok pesantren. Santri saya ada 20.000. Saya bukan gak berani, Habib. Cuman ini tiap hari saya ngajar, saya punya santri 20.000. Nah, kalau saya hisbah, saya ditangkap, saya dipenjara 2 tahun, 5 tahun. Terus santri saya yang ngajar siapa, Habib? Saya mau tanya, alasannya benar tidak? Benar. Ya udahlah, Habib, maklumin. Saya tidak ikut ke lapangan hisbah bersama Habib, tapi saya doain. Tiap hari sama santri saya doain. Nah, saya doain, tapi Habib bukan doain kita yang sedang mengajar santri. Ini namanya bagi-bagi tugas. Betul? Saya mau tanya, bagi tugas bagus tidak? Indah tidak? Takbir.
Sallu ala nabi. Sama gitu saya tanya, kalau ulama yang dakwah, ulama yang hizbah, ulama yang jihad bersatu, saling mendukung, saling mendoakan. Saudara setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Ini yang saya mau sampaikan. Nah, jadi tolong para habaib, para kiai yang berdakwah dengan lembut, teruskan dakwahnya. Yang penting jangan langgar syariat dan jangan merendahkan mereka yang hizbah dan jihad. Begitu juga sebaliknya. Para habaib, para kiai yang hizbah, yang jihad, dengan penuh keberanian, lanjutkan hizbah dan jihadnya. Kami doakan semoga Anda selamat dan menang. Nah, kami doakan, teruskan. Tapi tolong jangan mengolok-olok yang tidak berhizbah dan berjihad. Mungkin mereka punya alasan yang kita tidak tahu. Alasan umur, alasan penyakit, alasan prioritas perjuangan. Masing-masing orang punya zurufnya masing-masing. Nah, kalau kita ada saling pengertian, kerjasama antara tiga medan juang tadi, insya Allah perjuangan kita akan berkah dan menang.